Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Teori Pembelajaran Dienes, izin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan Ismalina Rahyu Kapila, Puji Trilestari, Nur Zahrawani Aninda Zakiyah, dan saya sendiri Khoirul Miftahul Janah. Selanjutnya, pada materi yang pertama akan dibahas langsung oleh teman kelompok saya, yaitu Hismalina. Silahkan Mbak Hisma. Baik, Mbak Khairum. Yang pertama ada pengertian teori pembelajaran Dienes. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumbuh pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Menurut Suherman dan kawan-kawan, Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Karakter teori pembelajaran Dienes. Yang pertama, Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap. Yang kedua, menurut Dienes ada 3 jenis konsep matematika, yaitu konsep murni matematika, konsep notasi, dan konsep terapan. Dan yang ketiga adalah tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan teori Dienes. Kekurangannya yaitu tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dienes, karena teori ini lebih mengarah ke permainan. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama, dan bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarahkan siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep. Nah, kelebihannya yaitu dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa dapat konsep susunan belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. Dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. Kelebihan lainnya yaitu konsep yang lebih dipahami dapat lebih mengakar karena siswa membuktikannya sendiri. Dengan banyaknya contoh yang dilakukan melalui permainan, siswa dapat menerapkan keadaan ke dalam situasi yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Langkah-langkah teori pembelajaran Dienes. Menurut Dienes, dalam Rusven, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Dienes membagi tahap belajar menjadi 6 tahapan, yaitu pertama, permainan bebas, free play. Dalam setiap belajar, tahap paling awal dari pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda selama permainan pengetahuan anak muncul. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur siap mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Dengan diberi permainan blok logik. Anak didik mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipis, benda yang merupakan ciri atau sifat benda yang dimanipulasi. Mainan yang menggunakan
Kedua, permainan menggunakan aturan games. Dalam yang disertai aturan siswa sudah mulai teliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Aturan ini mungkin dapat dalam konsep tertentu, tidak terdapat dalam konsep lainnya. Anak yang telah memahami aturan-aturan tadi, jelasnya dengan melalui dan siswa diajak mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin bentuk-bentuk permainan diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin jelas konsep yang dipahami siswa. Karena memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep jari. Selanjutnya, ketiga, permainan kesamaan sifat. Searching for communication. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mungkin diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan. Dalam permainan yang sedang diikuti untuk dalam mencari kesamaan sifat ini, guru mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Keempat, ada permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa sisi yang sejenis. Para siswa melakukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan situasi yang diharinya itu, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian telah ada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada permainan dengan simbolisasi. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika melalui perumusan verbal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh masa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, yang keenam adalah permainan dengan formalisasi atau formalization. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Kemudian, penerapan teori pembelajaran Dionys dalam pembelajaran matematika. Teori pembelajaran ini diterapkan pada pembelajaran matematika pada segitiga Pascal. Itu masalahnya berapa total bilangan dengan cara yang berbeda untuk menyusun 10 kubus dalam 1, 2, 3, dan seterusnya 8, 9, 10 kolom. Tujuannya untuk menemukan konsep segitiga Pascal. Langkah 1 yaitu permainan bebas atau free play, disediakan beberapa kubus, siswa menyusun 3 kubus dalam 1, 2, dan 3 kolom. Kemungkinan jawabannya yaitu seperti pada gambar di sini. Kemudian langkah keduanya yaitu permainan menggunakan aturan games atau permainan diperluas. Berapa macam cara untuk menentukan susunan 4 kubus dalam 1, 2, 3 kolom. Seperti pada contoh di bawah ini. Selanjutnya itu berapa cara untuk menentukan susunan 5 kubus dalam 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, banyak cara menyusun 1 kubus dalam 1 kolom. Dibuat sebuah tabel, dalam tabelnya terdapat banyak kolom dan banyak cara. Banyak kolomnya 1, kemudian ditotalkan. Selanjutnya itu langkah ketiga,
Lanjut langkah ketiga itu permainan mencari kesamaan sifat atau searching for communities. Banyaknya cara menyusun 6 kubus dalam kolom. Sama seperti tadi, dibuat tabel, kemudian dibuat 6 kolom, kemudian ada banyak caranya, ditentukan banyak caranya. Kemudian banyaknya cara yang berbeda untuk menyusun kubus dalam kolom. Banyak cara menyusun 3 kubus dalam kolom. Sama seperti tabel di atas, dibuat 2 tabel, kemudian banyak kolom, banyak cara menyusun kubus dalam kolom. Terdapat 6 kolom, di dalam kolomnya dihitung banyak cara menyusun kubus dalam kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Korinita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pada langkah yang keempat yaitu mengenai permainan dengan representasi atau banyak cara yang berbeda untuk menyusun kubus dalam kolom. Nah, seperti contoh yang terdapat pada kolom di gambar ini, kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya kepada teman-teman semua. Kemudian ada pula langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima, di mana permainan dengan simbolis. Nah, permainan dengan simbolis juga sudah dijelaskan di kolom tersebut dan nanti menghasilkan kesimpulan yang diharapkan di mana untuk N itu bernilai 10, maka banyak cara yang berbeda untuk menyusun 10 kubus dalam kolom adalah Y, 10 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 512. Sehingga dapat diambil kesimpulan, banyaknya cara untuk menyusun kubus dalam kolom diberikan dalam rumus Y sama dengan 2 Y dikurang 1. Nah, langkah yang keenam yaitu formalisasi segitiga Pascal. Kalian bisa lihat contohnya. Dan ya, seperti namanya, contohnya itu menyerupai bentuk segitiga Pascal. Jadi untuk teman-teman tidak perlu khawatir karena nanti kita akan bagikan PowerPoint-nya sehingga kalian dapat mempelajarinya lebih jelas lagi. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.